Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ananda kelas 8 tentunya berharap kiranya pandemi corona ini segera berlalu, agar kita bisa bertatap muka langsung, tidak lagi seperti ini daring, pembelajaran jarak jauh, agar maksimal pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Tapi tidak usah putus asa, kita akan coba maksimalkan pembelajaran kita melalui Google Classroom. Tentunya kita manfaatkan sebaik mungkin. Baik Ananda, mengingat materi di kelas 8 adalah pertemuan pertama ini untuk kelas 8. Materinya untuk semester ini ada 2 bab. Jadi fisika digabung dengan kimia dan biologi. Jadi materi di bab pertama itu adalah tentang gerak, gaya, dan hukum Newton. Jadi gerak ini sebenarnya sudah pernah kita singgung di kelas 7 kemarin oleh Bu Irena mungkin, atau bersama Ustadz juga mungkin. Jadi kita akan pelajari ya tentang gerak ini. Baik Ananda, kita mulai pembelajaran kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di bab pertama ini Bapak akan menjelaskan tentang gerak. Baik Ananda sekalian, silakan fokus, simak baik-baik. Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap benda lain. Nah, itu dia pengertian dari gerak. Jadi kalau kita mau lebih paham, kita coba bisa bayangkan sebuah benda bergerak terhadap benda lain. Maksudnya seperti apa? Misalnya, manusia berada di dalam sebuah mobil yang sedang bergerak di jalan raya. Kemudian ada pohon di sampingnya yang dilalui oleh mobil ini. Sekarang pertanyaannya, apakah orang yang ada di dalam mobil tersebut bergerak terhadap mobil? Tentu jawabannya tidak. Karena kita sama-sama bergerak dengan kecepatan yang sama. Maka manusia atau orang yang ada di dalam mobil terhadap mobil itu bisa dikatakan mobilnya tidak bergerak. Tetapi orang yang ada di dalam mobil melihat pepohonan yang tadi, itu pohonnya bergerak, seakan-akan pohonnya yang bergerak. Kita yang melihat pepohonan tadi itu seakan-akan pohon yang bergerak. Tapi kalau misalnya kita balik, kita yang berada di pohon tersebut, kemudian kita lihat mobil lewat. Nah, berarti kita mengatakan mobilnya yang bergerak. Nah, itu benar. Nah, kalau kita terhadap pohon tadi, kalau kita berdiri di samping pohon, apakah kita bergerak? Tidak. Jadi, definisi bergerak itu adalah perubahan posisi atau kedudukan benda, bisa kita, hewan atau tumbuhan, terhadap benda yang lain. Nah, itu dia pengertian dari gerak itu sendiri. Kira-kira paham? Iya, contoh lain, misalnya gerak itu kira-kira kalau kita ada di bumi, kita melihat matahari, kira-kira yang bergerak itu matahari atau bumi? Kalau kita melihat, ya seakan-akan mataharinya yang bergerak. Ternyata salah. Jadi kalau kita berada di matahari, ya nggak mungkin ya kita berada di matahari. Tapi kalau kita berada di matahari misalnya, ya, atau mataharinya bisa melihat ada manusia di bumi, ternyata buminya memang bergerak mengelilingi matahari atau berevolusi mengelilingi matahari. Jadi definisi bergerak adalah dikatakan benda itu bergerak ketika benda tersebut berubah kedudukan terhadap kita yang melihat misalnya. Sampai di situ paham abang-abang? Paham ya? Oke. Nah, yang kedua, pembahasan kita adalah gerak lurus. Ananda
untuk mengetahui bagaimana yang dikatakan gerak lurus, ya, kita cari dulu contoh gerak yang bisa dikatakan lintasannya tidak lurus. Contoh, misalnya Nanda menendang bola, kira-kira bolanya itu lintasannya seperti apa? Geraknya seperti apa? Tentu melengkung kan? Iya, berarti itu bukanlah termasuk gerak lurus. Jadi gerak lurus itu yang seperti apa? Misalnya ada sebuah mobil berjalan di jalan yang lurus. Kemudian kita berjalan kaki dengan lintasan yang lurus. Atau seorang pelompat jauh. Nah, pelompat jauh itu treknya kan lurus atau lintasannya lurus. Nah, itu bisa dikatakan gerak lurus. Jadi pengertian dari gerak lurus itu sendiri adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Itu dia. Gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, itu dia pengertian dari gerak lurus. Oke, masuk kita ke poin yang ketiga, yaitu materi tentang jarak dan perpindahan. Nah, untuk materi ini hati-hati, harus bisa membedakan antara jarak dan perpindahan. Nah, baik, untuk jarak, ya, jarak itu kalau misalnya kita berjalan 2 meter ke depan, ya kan, berjalan 2 meter ke depan, kemudian mundur 1 langkah ke belakang, ya kan, berarti kita sudah melakukan perjalanan atau jarak yang sudah kita tempuh itu adalah 3 langkah. Atau kita buatlah satuannya yang standar internasional, ya, atau satuan SI, ya, yaitu misalnya kita melangkah ke depan sejauh 4 meter. Kemudian mundur ke belakang sejauh 2 meter. Berarti jarak yang sudah kita tempuh adalah 6 meter. Majunya 4 meter, mundurnya 2 meter. Berarti totalnya adalah 6 meter. Itu adalah jarak. Jadi kalau kita jawab, kira-kira pengertian jarak itu apa? Apa, Bang? Iya, jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Sejauh yang ditempuh benda itulah yang dikatakan jarak. Terus kalau perpindahan bagaimana? Apa bedanya kira-kira? Nah, kalau perpindahan, ya, itu kalau kita misalkan kita mengelilingi sebuah lapangan sepak bola. Kita mengelilingi sebuah lapangan sepak bola. Kita mulai dari sudut. Kemudian kita balik lagi ke sudut kita tempat kita mulai tadi. Ya, finishnya di situ. Kira-kira kita melakukan perpindahan atau tidak? Jawabannya tidak. Iya, karena kita tidak ada berpindah. Kita kembali lagi ke titik acuan atau tempat kita mulai perjalanan tadi. Nah, itu yang dikatakan perpindahannya 0. Berarti perpindahan itu bisa dikatakan perpindahan kalau kita tarik garis lurus dari posisi awal sampai posisi akhir, kita hitung jaraknya, nah itu yang dikatakan perpindahan. Bukan jarak tempuh yang dilalui benda tadi, bukan. Tapi kita tarik garis lurus dari posisi awal benda itu bergerak sampai posisi dia akhir, dimanapun posisi akhirnya, kita tarik garis lurus, itulah nilai perpindahannya. Sampai itu paham abang-abang? Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini dia gambarnya. Seseorang melintasi garis dari A menuju B, kemudian dari B menuju C. Perhatikan jaraknya itu adalah AB ditambah BC. AB-nya 3 meter, BC-nya 4 meter. Maka jaraknya menjadi 7 meter. Ini hanya memiliki nilai dan satuan, tidak ada arahnya. Nah, sedangkan perpindahan itu dari A menuju C, perpindahannya adalah AB, untuk mencarinya adalah
AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. AC sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Perhatikan, AC itu sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Karena tadi AB-nya adalah 3, BC-nya 4. AC menjadi akar dari 9 tambah 16. AC menjadi akar dari 25. Dan AC menjadi 5 meter. Nah, 5 meter ini arahnya kemana? Arahnya adalah ke timur laut. Atau si A menghadap ke titik C. Jadi, perpindahan itu selain memiliki nilai satuan, juga memiliki arah. Nilainya 5, satuannya meter, dan arahnya ke barat laut. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang sudah kita sampaikan ini dapat kita pahami dan kita ambil keberkahan dari pertemuan kita ini. Kita tutup sama-sama dengan lafaz hamdalah, hamdalillahil alamin, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.